Pagi itu, Robert sedang mengasah parangnya yang akan ia bawa pergi ke dalam hutan. Terlihat beberapa kali ia mencoba ketajaman parangnya itu pada sebuah kayu yang ada di dekatnya, hingga tanpa ia sadari seseorang terlihat berjalan ke arahnya. Wah, tepat sekali waktunya. Andai saja terlambat sedikit saja, aku mungkin terpaksa harus menunggu malam hari untuk menemu Bet. Robert lalu menoleh, dan kala itu ia melihat seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dengan wajah yang sangar berdiri menatap Robert sembari tersenyum. Di pinggang laki-laki itu terdapat sebuah parang yang menggantung. Ya, dia adalah Lali, anak dari Amaseta. Amaseta adalah orang terpandang di desa sebelah. Beliau memiliki berhektar-hektar kebun karet yang disadap oleh warga desa, dan beliau juga memiliki rumah kontrakan yang disewakan untuk para karyawan PT di daerah sana. Selain itu, Amaseta pun juga mempunyai beberapa mesin motor yang digunakan sebagai alat transportasi umum yang tarifnya per orang dikenakan sebesar 25 sampai 50 ribu. Memangnya ada apa, Li? Tanya Robert sembari mengelus-ngelus mata parangnya yang tampak mengkilat. Hanya ingin mengajakmu berburu sekalian mencari anggrek, Bet, jawab Lali sembari mengeluarkan parang dari kumpangnya. Tanpa aba-aba, Lali langsung menyerang Robert. Namun dengan refleks, Robert pun menangkis serangan parang itu dengan menggunakan parang yang baru saja ia pasah, yang menimbulkan decitan dari kedua parang yang beradu. Ya, kedua parang yang beradu itu membuat anjing milik Robert menyala ke arah dua laki-laki tersebut. Robert pun tersenyum lalu memperlihatkan sebagian kecil rambut milik Lali yang terpotong karena parangnya. Lali, kau berkelahi dengan orang lain. Kurasa kepalamu akan terlepas dari badanmu, ujar Robert. Lali pun tak menanggapi perkataan Robert. Ya, ia langsung memasukkan kembali parangnya ke dalam kumpang. Sudahlah, Bet. Aku pergi dulu, Bet. Robert di sini hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kepergian temannya itu. Lalu tak lama kemudian, Robert pun berangkat bersama anjingnya menuju ke dalam hutan. Setelah sekian lama berjalan menyusuri semak-semak berduri dan pepohonan tinggi, Robert pun tiba di salah satu pohon yang paling besar yang bernama Bungsi. Di atas sana, ia melihat ada seorang lebah hutan yang menggantung. Tanpa basa-basi, Robert pun langsung mempersiapkan diri untuk memanjat naik ke pohon bungsi yang sangat besar itu. Ia pun juga menggigit selembar daun dan lalu kemudian mulai memanjat pohon besar dan tinggi itu tanpa memakai baju. Pohon bungsi adalah salah satu pohon raksasa yang sangat besar dan tinggi yang hidup di hutan Kalimantan. Karena pohonnya yang berukuran besar dan tinggi, membuat kebanyakan pohon bungsi dimanfaatkan oleh lebah madu untuk membuat sarang agar aman terhindar dari manusia maupun hewan-hewan lain yang juga menyukai madu. Beberapa kali ia berhenti untuk istirahat sejenak. Tatapannya semakin bersemangat ketika sudah lebih dekat dengan sarang lebah itu yang ternyata sangatlah besar. Dan tentu saja madunya juga banyak, dan saat akan memanen madu itu tiba-tiba saja di sini Robert merasa pusing dan telinganya berdengung. Ia pun berusaha keras untuk tetap bertahan pada pegangannya itu meskipun rasa sakit di telinganya semakin terasa, dan tanpa sadar ia pun melepaskan satu pegangan tangannya untuk menutupi telinga yang kini tiba-tiba saja sudah mengeluarkan darah. Akibat suara yang ia keluarkan tersebut, alhasil daun yang tadi ia gigit pun jatuh, dan seakan-akan baru menyadari kedatangan Robert, lebah-lebah itu pun lantas mulai bertebangan dan langsung menyerangnya. Robert di sini terkena banyak sekali gigitan yang membuat Robert langsung turun dari pohon itu.
Begitu sampai di bawah, ia pun langsung berlari menghindari lebah yang terus saja mengejarnya itu. Dan ia pun langsung terjun ke dalam danau kecil yang di permukaan airnya terdapat banyak daun teratai. Dan setelah yakin lebah-lebah yang mengejarnya tadi sudah menghilang, Robert pun kemudian keluar dari dalam air itu. Sial! Gerutu Robert seraya membaringkan tubuhnya di pinggiran danau. Kulitnya yang putih tampak mulai memerah dan juga bengkak akibat gigitan lebah. Lumayan cukup lama, Robert berbaring di rerumputan hingga ia pun disadarkan oleh kehadiran seekor ular sawah besar yang melintas di atas kakinya. Robert hanya diam dan tak berusaha mengusir ular yang tampaknya betah berada di atas kakinya itu. Robert mulai menyipitkan kedua matanya lalu menatap mata si ular yang warna matanya tampak berbeda dari ular pada umumnya. Lalu beberapa saat kemudian Robert pun tersenyum sinis. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terus-terusan menggangguku? Aku tahu kau jugalah yang berulah ketika tadi aku berada di atas pohon, kan? Gerutu Robert. Ular itu nampak menatap dengan kepala mendongak seolah menantang. Ekor ular itu lalu menumbuk tubuh Robert hingga ia pun terjatuh dengan cepat. Si ular pun langsung melilitnya tanpa ampun. Namun bukan Robert namanya jika dia tidak bisa mengatasi hal-hal semacam itu. Pengalamannya yang dibesarkan oleh ayah seorang dukun dan dididik dengan keras dari kecil membuat Robert akhirnya berhasil mengalahkan ular sawah itu. Namun ketika si ular itu sudah mati, matanya tiba-tiba berubah menjadi seperti mata ular pada umumnya. Sial! Umpat Robert meludahi pada ular yang telah mati itu. Lalu ia pun berjalan pulang dengan tertatih-tatih sembari membawa daging ular yang akan dijadikan lauk makanannya nanti. Selesai makan dengan lauk daging ular sawah itu, Robert pun duduk merenung di pelataran rumahnya. Tubuhnya terasa pegal-pegal dan juga nyeri akibat lilitan ular dan juga gigitan lebah yang didapatnya hari itu. Siapa dia? Kenapa mencari masalah denganku? Gumam Robert. Tiba-tiba saja dari arah jalan setapak yang menuju ke rumahnya terlihat seperti ada cahaya merah yang berjalan. Robert terus menatap benda yang terus semakin mendekat ke rumahnya itu. Mulutnya mulai berkomat kamit. Ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil mandau dan kembali keluar untuk menghadapi benda bercahaya itu. Rupanya dalam penglihatan Robert kala itu, benda itu merupakan mata dari makhluk yang bertubuh tinggi besar, bermata satu dengan mulut berbentuk vertikal yang merupakan jelmaan dari sesosok makhluk halus. Robert lalu mundur beberapa langkah ke belakang, namun sepertinya sosok itu tidak berniatan menyerang, hanya memberi pesan atau undangan kepada Robert. Setelah sesosok itu menghilang, Robert pun menarik nafas panjang. Ya, Robert, ia belum pernah melihat sesosok makhluk halus yang sangat kuat dan tidak jarang menyerang manusia. Dan kalau saja sampai sosok itu tunduk dengan seseorang, dapat dipastikan ketinggian ilmu orang itu tentunya di atas rata-rata dukun pada umumnya. Bahkan bisa lebih kuat bila dibandingkan dengan beliau, ayahnya dulu. Dan Robert baru saja menerima undangan dari orang itu, undangan untuk beradu ilmu. Dan di pagi harinya Robert pun terbangun karena ia mendengar suara seseorang di luar rumah yang terus-terusan memanggil-manggil namanya. Bet, Robert, permisi Bet, bangun Bet, ini mendesak Bet. Robert yang kala itu ia mendengar, Robert pun lalu bangun dengan raut wajah kesal. Ia juga membuka pintu rumahnya cukup kasar, membuat kaget orang-orang yang memanggilnya itu. Ada apa? Maaf Bet, maaf. Kami membangunkanku seperti ini Bet. Tapi sekarang keadaan benar-benar gawat Bet. Robert pun mengeritkan alisnya. Berbicara yang jelas. Gawat bagaimana maksud kalian, ha? Kepala desa kita, Bet. Kepala desa kita kena santet, Bet. Santet?
Iya, tadi pagi dia tumbang saat akan berangkat bertemu bupati. Robert pun bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian ia pun keluar dengan membawa tas kecilnya. Sesampainya di rumah Pak Kades, Robert pun kala itu melihat banyak sekali makhluk-makhluk halus yang berbaur dengan manusia berada di halaman rumahnya. Beberapa makhluk halus itu nampak membawa daging busuk di tangannya. Dan saat masuk ke dalam rumah, Robert pun lalu memagar rumah itu untuk sementara waktu agar makhluk-makhluk halus yang berada di luar rumah tidak bisa masuk ke dalam. Perutku sakit, kakiku sakit, kepalaku serasa mau pecah, ujar Pak Kades mengerang lirih. Dan di sana juga ada seseorang mantir desa. Apa sekali kau datang? Bagaimana Kades kita ini, Bet? Kurasa ada yang janggal dari sakitnya. Untuk beberapa saat, Robert terdiam. Ia menatap Pak Kades dari ujung rambut hingga ujung kaki. Perlahan, Robert duduk dan dia pun mulai meraba-raba bagian yang sakit pada Pak Kades. Matanya terpejam saat tangannya mulai menyentuh bagian perut Pak Kades. Di situ, ia pun merasakan ada sesuatu yang bergerak dari dalam perut Pak Kades. Gerakannya lambat namun terasa panas, memutar-mutar tangannya seolah-olah sedang berusaha menangkap sesuatu. Tidak berapa lama gerakan tangan Robert berhenti tepat di atas pusar Pak Kades. Perlahan demi perlahan, tangannya mulai menggenggam seolah-olah sedang menarik sesuatu. Seiring dengan tangan Robert yang ditarik keluar dari atas pusar Pak Kades, laki-laki itu mulai berhenti mengerang. Pelan namun pasti, Robert pun kala itu langsung membuka kepalan tangannya dan terlihatlah sebuah benda yang mirip dengan rambut namun jauh lebih tebal dan juga kasar sedang bergerak-gerak di atas tangannya, membuat orang-orang yang berada di ruangan itu pun membelalak kaget. Robert pun kemudian membakar benda itu setelah sebelumnya ia bacakan sesuatu. Benda aneh itu seketika langsung menjadi abu. Malam ini aku akan kemari lagi, Pak Kades soalnya belum sepenuhnya sembuh, ujar Robert sembari berpamitan pulang. Langkah kaki Robert tergesa-gesa dan begitu ia sampai di rumahnya, ia pun langsung mencari-cari sesuatu di setiap penyimpanan yang ada di rumahnya itu. Tapi walaupun sudah cukup lama mencari benda tersebut, tak kunjung ia temukan. Di mana? Umpat Robert gusar. Celana macan, celana macan yang sering ia gunakan untuk masuk ke alam jin kini sudah menghilang entah kemana. Robert pun terdiam untuk beberapa saat mengingat-ingat kembali kejadian tadi malam. Wajah Robert memerah, ia benar-benar dibuat emosi oleh orang-orang yang terus-menerus mengganggunya itu. Orang yang sama sekali tidak ia ketahui siapa dan apa tujuannya sehingga terus mengganggu dirinya. Akhirnya malam itu Robert pun pergi ke rumah Pak Kades kembali dengan perlengkapan yang biasa digunakan untuk ritual pengobatan. Pak Kades kala itu masih terbaring di atas tempat tidurnya, wajahnya pun sudah mulai pucat. Bet, Robert, tolong aku, Bet, ucap Pak Kades lirih. Dan tanpa banyak bicara, Robert pun langsung memulai ritual pengobatannya. Namun sepertinya lawan Robert malam itu cukuplah kuat sehingga membuat ia sangat kewalahan. Beberapa kali Robert pun berhenti di tengah-tengah ritual hanya untuk meredakan sakit di dada yang kian terasa nyeri. Ia mulai memukul-mukul dadanya yang semakin sakit dan sesak. Meskipun begitu, Robert masih berusaha untuk menyelesaikan semuanya itu. Malam itu hingga tiba-tiba seorang anak kecil masuk ke dalam ruangan dan membuat sedikit kegaduhan. Suara tangisan anak kecil tersebut mengacaukan fokus Robert dan hingga tiba-tiba tubuh Robert pun seperti terdorong ke belakang hingga membuatnya muntah darah. Seketika Robert pun langsung menjadi lemas. Ritualnya malam itu benar-benar gagal di tengah jalan. Meskipun dipaksa, Robert tak bisa meneruskan pengobatan tersebut. Bahkan ia pulang saja harus diantar oleh beberapa pemuda desa. Dan akibat ritual yang gagal tersebut, Robert pun kini menjadi sakit-sakitan.
Di malam itu, ketika ia sedang tidur, Robert bermimpi didatangi seorang laki-laki tua seumuran ayahnya. Ya, laki-laki itu lalu memperkenalkan diri dengan nama Barjon. Ia pun menyuruh Robert untuk menemuinya di kaki sebuah gunung yang letaknya sangat jauh dari desa tempat Robert tinggal. Robert lalu terbangun. Ia menganggap mimpi itu adalah panggilan khusus untuknya dan panggilan itu harus dipenuhi. Keesokan harinya, Robert pun mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa. Dan sesaat akan berangkat, tiba-tiba ia melihat seseorang dari arah jalan setapak sedang berjalan ke arah rumahnya. "Bet, gawat Bet, orang-orang desa, Bet, tiba-tiba sakit semenjak ritualmu yang gagal malam itu, Bet. Sudah 7 orang lebih yang jatuh sakit, Bet. Dan yang anehnya, sakitnya itu sama semua. Seperti cacar api, tapi yang membedakan dari bintik-bintik atau ruam merah itu keluar semacam ulat. Aduh, mengerikan sekali, Bet," ujar Robert. Di sini terdiam. Ia pun paham apa yang akan Rion sampaikan itu. Namun, keadaan dirinya sendiri pun saat itu belumlah pulih. Maka dari itu, sebelum Ion mengatakan maksud dan tujuannya, Robert pun sudah terlebih dulu menoleh dengan halus. "Maaf ya, tapi untuk saat ini aku belum bisa membantu. Karena keadaanku setelah kegagalan waktu itu selalu sakit-sakitan. Dan ini aku akan pergi selama beberapa hari untuk memulihkan keadaanku. Dan setelah keadaanku benar-benar sehat, aku pasti akan kembali lagi ke sini," ujar Robert mengakhiri percakapannya. Robert pun mulai perjalanannya. Semua peralatan dan barang-barang yang akan digunakan selama perjalanan juga sudah selesai ia masukkan ke dalam perahu mesin. Suara gemuruh mesin membuat monyet-monyet yang berada di pohon pinggiran sungai itu pun berlarian. Begitu juga dengan burung-burung kecil yang tengah menikmati sarapan pagi mereka di atas pohon. 4 jam telah berlalu, namun perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan panjang. Robert beristirahat di bawah pohon yang berada di pinggiran sungai sambil menikmati makanan yang ia bawa dari rumah. Singkat cerita, di malam harinya, mungkin sekitar pukul 11 malam, ia pun akhirnya sampai di tujuan. Robert lalu menambatkan tali kapal mesinnya di salah satu pohon di pinggiran sungai itu. Setelah itu, Robert pun terdiam dan memandangi suasana gelap dan sunyi di sekitarnya. Ia tak tahu ke arah mana ia harus berjalan agar bisa bertemu dengan lelaki bernama Barjon tersebut. Cukup lama Robert di sana hingga tiba-tiba muncul seorang perempuan dari arah kejauhan. Dan begitu perempuan itu mendekat ke arahnya, Robert pun langsung tahu bahwa dia bukanlah manusia, melainkan jin peliharaan yang diutus untuk menjemputnya oleh sang majikan. Dan tanpa banyak berpikir, Robert pun lantas mengikuti sosok perempuan itu yang terus berjalan menyusuri rebutan dan melewati pepohonan yang tinggi. Tidak lama kemudian, Robert pun melihat sebuah rumah dengan 2 obor di depannya. Aneh, ketika hanya tinggal beberapa meter lagi dari rumah itu, sosok perempuan yang berjalan di depannya itu tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Tok tok, tok tok tok. Semilir angin dingin berhembus seakan-akan mengikuti irama ketukan pada pintu rumah itu. "Masuk saja, sudah lama aku menunggumu," ujar suara seseorang dari dalam sana. Dan saat pintu terbuka, aroma menyengat bunga-bungaan dan dupa bercampur gaharu langsung menusuk ke hidung. Laki-laki dengan perawakan kurus itu terlihat tersenyum menatap ke arah Robert. "Perkenalkan, namaku Barjon, atau yang lebih dikenal dengan nama Lacabuto. Ya, seperti itulah ayahmu itu memanggilku," ujar lelaki itu memperkenalkan diri. Robert pun menyulutkan alisnya mendengar julukan Lacabuto pada laki-laki itu. Laca berarti raja dan Buto artinya adalah Buto, Raja Buto. Ada apa dengan julukan tersebut? "Kau telah diganggu oleh musuh bebuyutan ayahmu. Dulu dia sangat berkeinginan untuk membunuh ayahmu, tapi ilmunya tidak sebanding. Berkali-kali dia itu gagal hingga akhirnya dia menghilang.
Dan sekarang tiba-tiba dia muncul kembali untuk mengganggumu. Dan aku di sini bertugas untuk membimbing juga melindungimu. Karena itulah pesan ayahmu dulu. Lanjut lelaki yang berkerel Laca Buto itu seraya menatap Robert yang tampak masih kebingungan. Aku dan ayahmu adalah sepasang sahabat, bahkan jauh sebelum ia menikahi ibumu. Tapi aku tahu dia pasti tak pernah memberitahukanmu tentangku, bukan? Robert pun di sini hanya bisa mengangguk. Beristirahatlah saja dulu, kau pasti lelah karena besok malam aku akan mengobatimu dan membimbingmu untuk menjadi lebih kuat lagi. Aku hanya ingin berobat, ujar Robert. Raja Buto pun hanya tersenyum. Dunia ilmu hitam persantetan itu bagaikan jurang. Sekali kau masuk ke dalam, maka kau tidak akan bisa keluar. Karena begitu kau berniatan untuk keluar, maka musuh-musuhmu yang dulu akan langsung menyerangmu. Dan seperti sekarang kau sedang berada di titik terlemah, ujar Raja Buto terkekeh. Di sini Robert pun terdiam. Kalau kau memang mau berhenti melakukan santet, setidaknya ilmu pertahananmu harus jauh lebih kuat. Karena di jalur kanan khusus pengobatan musuhmu bukan lagi satu atau dua orang, melainkan puluhan bahkan bisa saja ratusan dukun santet, dan untuk menghadapi mereka kau harus jauh lebih kuat dari mereka. Baik, kalau memang harus begitu, ujar Robert. Dan keesokan harinya Robert pun terbangun karena mendengar suara ribut dari arah luar rumah itu. Rupanya di pepohonan sekitar rumah itu banyak sekali monyet-monyet yang bergelantungan sembari terus mengeluarkan suara. Mata hewan-hewan itu sepertinya menatap tajam, menatap ke arah rumah yang dimana sekarang Robert berdiri di ambang pintu rumah itu. Kedatangan seekor monyet yang paling besar di antara kawanannya itu membuat semua monyet yang ada menjadi diam tak bersuara. Monyet besar itu perlahan turun dan mulai mendekati Robert. Ia berjalan dengan dua kaki layaknya seorang manusia. Robert tahu itu bukan monyet sembarangan, tapi apa tujuan monyet itu menghampirinya. Dia anakku, kau jangan berani-berani mengganggu dia, ujar Laca Buto berseru pada monyet besar itu. Dan singkat cerita, saat memasuki waktu maghrib tiba, Robert pun langsung dimandikan oleh Laca Buto di tanah. Dan saat akan menuruni rumah, Robert kala itu melihat dengan jelas banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan yang berjejer seakan-akan sudah menunggunya. Terus melangkah. Mereka itu peliharaanku, ujar Lacak Buto. Ya, Lacak Buto pun langsung mengambil senaman yang berada di dalam kobaran api. Ya, senaman itu tampak merah karena cukup lama dibiarkan berada di dalam api. Tanpa berkata-kata, senaman tersebut langsung Lacak Butokan masuk ke dalam wadah air yang akan digunakan mandi oleh Robert. Air itu berasap dan berbunyi saat senaman panas itu dimasukkan ke dalamnya. Lacak Buto pun langsung menyuruh Robert untuk duduk dan dia pun langsung mengambil air dari dalam wadah berisi senaman lalu kemudian mengguyurkannya kepada Robert. Robert pun di sini menggigil meskipun air tersebut sebenarnya terasa hangat. Suara-suara makhluk-makhluk peliharaan Laca Buto pun terdengar riuh begitu Patiling berhenti bersuara. Ya, Patiling berarti adalah pertanda sudah masuk azan maghrib. Dan setelah selesai dimandikan, Robert pun langsung disuruh masuk ke dalam rumah tanpa melihat ke arah belakang lagi. Di dalam rumah, Robert kemudian diberikan pakaian berwarna hitam lalu dilanjutkan dengan ritual penyembuhan. Ritual pun berjalan dengan lancar karena di luar rumah sudah dijaga oleh puluhan makhluk-makhluk menyeramkan peliharaan Lacak Buto. Sesekali terdengar suara riuh di luar rumah yang hampir membuat Robert kehilangan fokusnya. Suara riuh mirip seperti sedang memperebutkan sesuatu. Suara hempasan di atap rumah yang tiba-tiba itu tak membuat fokus Lacak Buto teralihkan.
Keringat dingin mengucur di tubuhnya. Semakin lama ritual berjalan, semakin riuhlah suasana malam itu terasa. Lacak Buto langsung melukai punggung Ropet dengan benda tajam berbentuk taring. Aneh, ya aneh. Darah yang keluar dari luka itu berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Tidak hanya itu, setelah darah hitam itu berhenti keluar dari dalam luka, muncullah sesuatu yang menggeliat mirip seperti akar kecil. Lacak Buto pun mengambilnya, lalu meletakkan benda itu ke dalam wadah seperti guci kecil berwarna kuning keemasan. Setelah benda itu dikeluarkan dari beberapa bagian tubuhnya, Ropet pun kini merasakan tubuhnya menjadi lebih segar dan juga ringan. Di malam kedua, ritual pun kembali dilakukan, namun kali ini ritual yang dilakukan tidak sama seperti malam kemarin. Karena malam itu tubuh Ropet diisi dan diajari beberapa macam mantra yang tidak bisa disebutkan di sini. Bahkan Ropet pun kala itu disuruh untuk menjinakkan makhluk aneh berambut panjang serta tubuh telanjang sambil menggendong tengkorak kepala manusia di tangannya. Ini namanya Antomintom. Asal kau tahu, dia ini merupakan peliharaan terbaik menurutku. Ya, sesosok itu bisa berbuat jahat maupun baik sesuai perintah majikannya, ujar Lacak Buto menunjuk makhluk aneh bergelar Antomintom tersebut. Ya, makhluk itu tengah menjilati sesuatu di atas tanah, dan ketika Ropet mendekati makhluk itu pun langsung beranjak dan menatap Ropet dengan tajam. Oleh Ropet, makhluk itu dekati perlahan sambil ia membacakan mantra yang sebelumnya telah diajari oleh Lacak Buto. Antomintom, makhluk itu tentu tidak begitu saja menyerahkan diri untuk menghamba kepada seseorang. Ia pun melawan dan hampir saja berhasil menyerang Ropet. Ropet yang kala itu sudah pulih dan sehat itu pun tentu saja menghindar dari serangan makhluk tersebut. Namun entah bagaimana akhirnya Ropet kala itu juga terkena oleh serangan beruntun si makhluk itu. Ambil tengkoraknya dan pegang itu, Bet, seru Lacak Buto sambil meringis menahan sakit. Ropet pun berusaha untuk mengambil tengkorak yang berada di gendongan makhluk itu. Akan tetapi tentu hal itu tidaklah mudah. Pergerakan Ropet terdesak sehingga membuatnya hampir saja kehilangan nyawanya. Namun bukan Ropet namanya jika ia langsung menyerah begitu saja, mengingat sebelum itu ia pun sudah pernah menghadapi makhluk-makhluk lain. Dan pada akhirnya setelah berusaha payah bertahan dari serangan makhluk itu, Ropet pun berhasil mengalahkannya. Dan sekarang makhluk bernama Antomintom itu menjadi peliharaannya, dan Ropet pun telah sah menjadi majikannya. Bet, keistimewaan makhluk ini, dia mampu memakan semua benda media santet yang tertanam di dalam tubuh seseorang jika kau menyuruhnya. Dan dia juga bisa menjadi sangat jahat dan mengganggu bila kau menghendaki, ujar Lacak Buto lagi. Ya, setelah Ropet berhasil menyelesaikan ritualnya dan ia telah mendapatkan sesosok penakluk santet, akhirnya Ropet pun diutus untuk segera kembali ke rumah. Namun sebelum Ropet kembali, Lacak Buto berpesan, gunakanlah sesosok itu untuk kebaikan, membantu sesama orang. Selesai ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.